leader of Iran. Some say his selection is a message of continuity of his father's leadership, of continued defiance to the U.S. and Israel. Do you agree with that? Is that the message Iran would like to send? Well, I think that is the correct evaluation. It shows that the continuity and some sort of stability at the same time. And since his selection, has he or anyone in your leadership had any contact with U.S. officials? Is that something that he is open to talk about negotiations or a ceasefire? Well, first of all, it's too soon, for him to make any comment. We are all waiting for his speeches and comments, which would come later on. But I don't think the question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiations. And again this year, they tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us, and they wanted to resolve Iran's nuclear question peacefully and to find a negotiated solution, and we finally accepted. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, said itself that we made a big progress, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. Serangan Iran semakin agresif dengan menyasar langsung ke objek vital. Negeri Paramullah baru-baru ini menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang telah menghancurkan alutsista penting seperti helikopter dan jet tempur. Kalau kamu sudah membaca headlines berita tadi, Iran bersumpah tidak akan pernah membuat Donald Trump bisa tertidur lelap. Negeri Paramullah bakal terus menghancurkan pangkalan militer yang terdapat di sejumlah negara-negara Teluk. Strategi perang bersama Mojtaba Khamenei telah sukses membuat Amerika Serikat terkena mental. Donald Trump mempertimbangkan untuk mengakhiri perang melawan Iran. Apakah Trump sudah kewalahan menghadapi kemarahan negeri Paramullah? Atau presiden berambut pirang ini takut karena Mojtaba Khamenei tidak akan berhenti melancarkan serangan? Cetak Gol coba merangkum kehancuran Amerika Israel setelah terbongkarnya propaganda sebagai berikut. Iran makin agresif menyerang dari berbagai arah. Iran tidak memberi ampun sedikit pun terhadap Amerika Israel sampai perang memasuki hari ke-11. Negeri Paramullah masih terus melancarkan serangan agresif untuk melemahkan Amerika Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah meluncurkan gelombangan serangan ke-22 dalam operasi Janji Sejati 4. Serangan ini mengakibatkan hancurnya pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Darfa. Sebagai informasi, pangkalan militer ini menjadi salah satu yang terbesar di Uni Emirat Arab. IRGC mengklaim telah menyerang pangkalan militer tersebut menggunakan rudal generasi baru. Menurut pernyataan IRGC, pangkalan udara Al-Darfa, Abu Dhabi digunakan militer Amerika Serikat. Mereka menyimpan beberapa jet tempur hingga helikopter canggihnya. Namun, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut serangan menggunakan drone dan rudal presisi berhasil menghancurkan sistem radar peringatan dini canggih di pangkalan tersebut. Serangan ini juga telah merusak hanggar pemeliharaan dan penyimpanan drone MQ-9 serta menghancurkan fasilitas yang berkaitan dengan pesawat pengintai Amerika U-2. Tak hanya pangkalan di Uni Emirat Arab, IRGC juga melancarkan serangan ke pangkalan helikopter di Kuwait dengan menggunakan drone dan rudal balistik teknologi baru.
Humas IRGC mengonfirmasi serangan ini telah menghantam pusat pemeliharaan helikopter Amerika. Gak cuma itu, tangki penyimpanan bahan bakar serta gedung komando juga hancur. IRGC mengklaim kebakaran besar terjadi di pangkalan dengan kepulan asap hitam tebal membumbung. Kolonel Saud Al-Atwan membenarkan peristiwa serangan dari Iran ke pangkalan helikopter Amerika. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait ini menyebut 3 rudal pencegat kesulitan menghalaunya. Amukan negeri para mullah kali ini benar-benar sulit dikendalikan. Pangkalan militer Amerika Serikat di Provinsi Al-Kharaj, Arab Saudi juga gak luput dari serangan besar. Insiden ini dikabarkan telah merenggut nyawa seorang prajurit Paman Sam. Artinya korban gugur dari pihak militer Paman Sam kini bertambah menjadi 7 orang. Seakan belum cukup, pasukan Amerika juga diteror habis-habisan saat berada di Irak. Sejauh ini belum ada laporan pasti apakah serangan tersebut dilakukan oleh IRGC atau milisi pro-Iran di negara tetangga. Yang jelas, gempuran tersebut berhasil membuat Amerika terjepit hingga mengarahkan pertahanan udara semaksimal mungkin. Dengan banyaknya peristiwa serangan besar baru-baru ini, akankah Iran akan berhenti menyerang? Jawabannya tepatnya kita bisa menilai langsung dari pernyataan Mohammad Bagher Ghalibaf. Ketua Parlemen Iran ini akan menegaskan tidak akan membuat Amerika Serikat bisa tidur tenang. Bagher Ghalibaf menyatakan perdamaian dengan Amerika Serikat dan Israel tak akan pernah tercapai. Ghalibaf tidak akan pernah berhenti menyerang selama pangkalan militer Amerika di Teluk masih kokoh berdiri. Ia memandang kalau kehadiran pangkalan militer Amerika telah mengacaukan stabilitas. Pernyataan yang hampir mirip juga dilontarkan oleh Abbas Araghchi. Menteri Luar Negeri Iran ini menegaskan tidak ada negosiasi ataupun perdamaian dan akan terus melawan Amerika Israel. Menurut Araghchi, Iran sudah ingin bernegosiasi sejak tahun lalu, tetapi mereka mempersulitnya. Kalau kamu tidak percaya, mari kita simak wawancara Abbas bersama PBS News. Leader of Iran, some say his selection is a message of continuity of his father's leadership, of continued defiance to the U.S. and Israel. Do you agree with that? Is that the message Iran would like to send? Well, I think that is a correct evaluation. It shows that the continuity and some sort of stability at the same time. And since his selection, has he or anyone in your leadership had any contact with U.S. officials? Is that something that he is open to talk about negotiations or a ceasefire? Well, first of all, it's too soon, for him to make any comment. We are all waiting for his speeches and comments, which will come later on. But I don't think the question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiations. And again this year, they tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us, and they wanted to resolve Iran's nuclear question peacefully and to find a negotiated solution, and we finally accepted. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, said itself that we made a big progress, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. Kalau kamu sudah menonton videonya, Abbas dengan tegas mengatakan tidak menerima negosiasi dalam bentuk apapun. Ia menambahkan jika Amerika kerap melanggar perjanjian. Pihak Iran sendiri sudah ingin meladeni kesepakatan damai, tapi Amerika Serikat masih terus saja melancarkan serangan tanpa henti yang menyasar langsung ke Teheran. Strategi perang jitu Iran bersama para sekutu. Amerika Serikat tentu tidak tinggal diam melihat masifnya kerusakan pangkalan militer mereka. Negeri Paman Sam menyerang Iran dengan menggunakan bom B-2 stealth. CENTCOM mengklaim serangan ini telah meratakan fasilitas militer Iran. Akibatnya 30 kapal perang milik negeri para mullah disebut-sebut telah hancur lebur diserang bom tersebut. Apakah Iran bakal terus berdiam diri dengan serangan-serangan yang dilancarkan Amerika? Nampaknya negeri Paman Sam telah membangunkan singa yang sedang tertidur.
Bersama Ayatullah Mojtaba Khamenei, Iran menuju pemerintahan baru yang lebih sangar. Buat kamu yang tidak tahu siapa Mojtaba Khamenei, kami akan menerangkannya. Mojtaba adalah seorang pemuda yang pernah bertugas bersama militer Iran dalam perang melawan Irak. Artinya pengalaman dalam berperang Mojtaba sudah tidak bisa diragukan lagi. Majelis Pakar Iran, Mohsen Heydari Al-Qasir menyebut pemilihan Mojtaba sudah sangat tepat. Pasalnya anak Khamenei ini sangatlah dibenci oleh Donald Trump maupun Benjamin Netanyahu. Trump sendiri sangat membenci sosok Mojtaba. Ia menilai putra Khamenei tersebut adalah calon yang tidak berbobot sehingga tidak layak menjadi rahbar baru. Namun ancaman Trump ini sama sekali tidak dianggap penting oleh IRGC. Bukannya takut dan ciut, Garda Revolusi Islam Iran ini justru semakin berani menyerang Israel dan Amerika Serikat. Rudal-rudal Iran kembali menembus sistem Iron Dome Israel yang katanya super canggih itu. Dalam serangan terbaru ini, rudal-rudal Iran berhasil menghindari 6-8 rudal pencegat milik Israel. Serangan terbaru Iran ini kembali memberikan kerusakan serius di berbagai wilayah negeri Zionis. Dari sini kita sudah bisa mengakui bagaimana kehebatan strategi perang Mojtaba. Wajar jika rakyat Iran bergembira merayakan terpilihnya anak Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. اینم برای همون پیج ساخته بودم 10 سال پیش. خدا رو شکر کسی اومد که مطمئنیم انتقام خون پدرشو میگیره. با آمریکا کنار نمیاد. مطمئنیم با آمریکا کنار نمیاد. پسر خلف خامنه ایه. الله اکبر خامنه ای رهبر. Ternyata Mojtaba bukanlah seorang sembarangan yang dipandang sebelah mata oleh Amerika Israel. Belum lagi dia punya banyak kenalan dari sejumlah pemimpin dunia. China sendiri memberikan selamat atas terpilihnya Mojtaba sebagai pemimpin baru Iran. Beijing menegaskan dukungannya dan siap pasang badan apabila Mojtaba dalam bahaya. China akan terus melindungi Mojtaba dari segala kemungkinan serangan. Bahkan Xi Jinping gak segan-segan mengeluarkan ultimatum keras apabila berani menyentuh Mojtaba. China menentang keras campur tangan dalam urusan negeri lain dengan dalih apapun dan kedaulatan, keamanan, serta integritas wilayah Iran harus dihormati. Tegas Xi diwakili oleh Guo Jiakun. Rusia juga turut melindungi Mojtaba dari segala kemungkinan buruk yang akan menimpanya. Vladimir Putin sebelumnya turut bahagia atas terpilihnya sang anak Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Putin bahkan memuji rekam jejak pertempur Mojtaba yang dianggap baik. Sekarang Iran menghadapi agresi bersenjata. Pekerjaan Anda di jabatan tinggi ini tidak diragukan lagi akan membutuhkan keberanian dan dedikasi yang besar. Tulis pernyataan resmi Kremlin. Putin menegaskan dukungan Rusia terhadap kepemimpinan Mojtaba. Menurut Kremlin, Mojtaba adalah sosok pemimpin yang melindungi rakyat Iran dari berbagai ancaman. Rusia menegaskan bahwa dukungan Kremlin terhadap Teheran tidak akan pernah pudar. Dari pihak saya ingin menegaskan dukungan kami yang tak tergoyahkan untuk Teheran dan solidaritas dengan teman-teman Iran kami. Saya berharap Anda bisa sukses menyelesaikan tugas, kata Putin. Akankah dengan kehadiran Rusia, China akan membuat Amerika Israel terpukul? Kalau kita melansir berita terbaru, Donald Trump sedikit ketar-ketir oleh kehadiran dua negara. Saat itu Rusia turut membantu Iran membocorkan citra satelit pangkalan militer Amerika. Trump mengatakan bahwa serangan ini telah menyebabkan kehancuran. Namun pria berambut pirang itu berani sombong dan menyebut bantuan dari Rusia tidak berpengaruh untuk Amerika. Jika Anda melihat apa yang terjadi pada Iran dalam seminggu terakhir, mereka mendapatkan informasi itu tidak banyak membantu mereka, kata Trump. Dapatkan 5 pieces kaos polos yang kini turun harga mulai dari 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Amerika Israel mulai terdesak tidak dapat dukungan.
Apakah pernyataan Trump yang seolah meremehkan kekuatan Rusia hanyalah trik untuk menutupi ketakutannya? Sejauh ini, Amerika Israel mulai terdesak karena tidak mendapat dukungan dari berbagai negara. Koalisi Amerika Israel juga semakin terpecah belah dengan perbedaan visi misi. Saat itulah perang mulai tidak menguntungkan. Israel justru melancarkan sebuah manuver licik. Rezim Benjamin Netanyahu memilih untuk melempar semua tanggung jawab kepada para sekutunya. Salah satunya Uni Emirat Arab yang dituduh menyerang fasilitas desalinasi air di Teheran. Klaim tersebut langsung dibantah oleh otoritas UAE yang menyamakannya sebagai fitnah keji. Namun, kedok busuk negeri Zionis tidak hanya berhenti di situ. Pasalnya Channel 12 Israel melaporkan bahwa rezim Netanyahu tengah mencari cara agar bisa kabur dari perang Iran. Gelagat aneh Israel yang mulai menunjukkan pemberontakan ternyata disadari penuh oleh Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump dengan tegas membalas Benjamin Netanyahu. Pasalnya, dua negara ini tengah bergesekan karena berselisih paham dalam serangan ke Iran. Contohnya keputusan Zionis meledakkan 30 pangkalan minyak beberapa waktu lalu. Amerika disebut khawatir serangan sang sekutu bakal menimbulkan bumerang strategis, sebab infrastruktur minyak tadi begitu vital untuk melayani warga Iran. Hal ini ditakutkan bisa dimanfaatkan rezim Iran untuk menggalang dukungan dari masyarakat. Menurut laporan, pasukan IDF memang sudah memberitahu rencana penyerangan tersebut. Hanya saja otoritas Amerika tidak menyangka dengan luasnya jangkauan serangan yang dilakukan Israel. Sebab yang disampaikan Israel hanyalah gempuran terhadap depot-depot lokal, bukan industri energi nasional seperti yang mereka lakukan. Perpecahan Amerika Serikat dan Israel menjadi peluang besar bagi Iran menyegel kemenangan perang. Negeri Paramullah saat ini tengah berada di atas angin, terutama setelah menunjukkan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Hal ini telah menjelaskan bahwa rezim Iran tidak akan bisa diruntuhkan oleh kebrutalan penjajah. Dengan terbitnya Khamenei baru, nampaknya telah mengejutkan sedikit nyali Trump. Dalam sebuah wawancara dengan New York Post, Trump secara tiba-tiba mengurungkan niatnya. Ia bilang tidak akan mengerahkan sedikit pun militer darat ke Teheran. Anda tidak perlu mengerahkan 200.000 orang ke sana dan tinggal selama 20 tahun, kata Trump. Sepatu sneakers pria yang super casual dari Kamzo kini turun harga menjadi 110 ribuan saja dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan kehancuran Amerika Israel setelah terbongkarnya propaganda. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump benar-benar mundur dan menarik pasukannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.